Saya melihat di WA Group, karena di kalangan sendiri, oh boleh, hati-hati. Kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN, nggak setuju IKN apa? Apalagi di WA Group dibaca gampang. Saya baca itu, hati-hati dengan ini. Sekarang kita khawatir, jangan-jangan juga bukan sekedar WA Group ibu-ibu TNI, WA Group PKS juga mungkin dipantau dengan menyisipkan agen di situ tuh. WA Group dosen UI juga dipantau segala macam. Kan akhirnya kita mesti berpikir begitu. Kenapa? Karena the big brother is watching you. Dan semua kegelisahan itu harusnya diperhatikan oleh presiden sebagai kegelisahan warga negara. Kan pemindahan ibu kota nggak ada urusannya dengan disiplin militer. Itu keputusan politik. Ya, bagus kita ada dalam satu line of thoughts untuk mempersoalkan apa hak presiden nguping pembicaraan di meja makan keluarga. Itu soalnya tuh. Tadi Prof menerangkan tentang kedudukan dari wilayah yang disebut private sphere itu. Dan kita tahu bahwa WA Group itu adalah bagian dari yang disebut private sphere, atau dalam bahasa ilmu komunikasi Habermasian disebut sebagai lifeboat, tempat di mana cultural event dibicarakan. Jadi itu lokasi kebudayaan. Memang di dalam WA itu tercatat, oh ini istri dari jenderal, ini adalah anak dari jenderal. Tapi itu bukan karena dia jenderal, tapi itu identitas yang tidak diterangkan supaya terlihat eksklusif. Bahwa ini pembicaraan antara istri-istri pejabat TNI misalnya tuh. Jadi itu bukan TNI, itu WA Group dari mereka yang terpaksa mesti memakai nama TNI karena itu identitas kultural mereka. Kan itu intinya kan, supaya ada semacam kelegaan di antara ibu-ibu penghuni cultural lifeboat ini yang disebut WhatsApp Group. Jadi itu intinya tuh. Jadi presiden nggak paham bahwa sphere of authority presiden terhadap TNI ada di Cilangkap, bukan di meja makan rumah-rumah keluarga tentara itu. Presiden memberi komando ke Cilangkap dan mengatur pembicaraan di Cilangkap, bukan mengatur pembicaraan di WA Group yang kadang-kala itu hasil diskusi di antara suami, istri, anak di meja makan tuh. Termasuk mendiskusikan ibu kota. Jadi kalau saya boleh sedikit memberi keterangan akademik, psychological point of view, itu terlihat bahwa presiden masih ada di dalam tahap it, yaitu ekspresi biologis, ekspresi desire, ekspresi kekuasaan. Super egonya nggak bekerja. Mestinya presiden menghalangi dirinya sendiri untuk ngintip WA Group mak-mak. Itu nggak sopan sebetulnya tuh. Jadi desain batin dia itu kacau. Nah kalau kita mau terangkan mengapa presiden walaupun dia tahu ada pembicaraan yang tidak menyenangkan dia soal ibu kota, tapi kenapa dia mesti ekspresikan itu di dalam rapat atau pertemuan dengan TNI? Mengapa mesti ditegur? Ini masalahnya tuh. Jadi saya ambil kesimpulan presiden udah ketagihan kekuasaan sehingga dia mau kontrol semua. Itu bahayanya sebetulnya. Coba kita lihat kontras beritanya itu. Tadi ditunjukkan oleh Haldi, indeks demokrasi kita memburuk. Oke, itu adalah indeks publik. Tetapi ada indeks yang lebih menyangkut situasi kesejahteraan keluarga, yaitu indeks stunting, indeks malnutrisi yang justru menaik tuh. Dan bahkan di beberapa daerah yang udah dekat Jakarta, indeksnya itu udah persentase angka malnutrisi atau stunting itu udah 17-18% itu. Naik terus kan. Artinya presiden justru mesti fokus pada hal-hal yang menyangkut soal kesejahteraan. Jadi presiden kehilangan fokus karena dia khawatir dia akan kehilangan kekuasaan, maka dia pantau semua WA Group. Sekarang kita khawatir, jangan-jangan juga bukan sekedar WA Group ibu-ibu TNI,
WA grup PKS juga mungkin dipantau dengan menyisipkan agen di situ tuh. WA grup dosen UIN juga dipantau segala macam. Kan akhirnya kita mesti berpikir begitu. Kenapa? Karena the big brother is watching you, dan semua kegelisahan itu harusnya diperhatikan oleh presiden sebagai kegelisahan warga negara. Kan pemindahan ibu kota nggak ada urusannya dengan disiplin militer. Itu keputusan politik yang tidak ada hubungannya dengan pertahanan dan keamanan. Kan memindahkan ibu kota. Lalu keluarga mulai menghitung apa ongkos batin, ongkos kultural, ongkos sosial dari pemindahan itu. Anaknya mungkin dia hitung nanti 2 tahun lagi, anaknya terpaksa mesti pindah. Padahal si anak itu ingin meneruskan sekolahnya di Jakarta, tapi keluarga mesti pindah, maka dirundingkan di meja makan. Jadi terlarang presiden nguping pembicaraan keluarga di meja makan. Itu nggak sopan itu. Ini soal penting. Tadi saya balik lagi tadi pada fakta bahwa malnutrisi, stunting, kekurangan gizi, itu naik terus angkanya. Apa yang dilakukan oleh presiden? Nggak ada. Oke, kita tanya, apa yang dilakukan oleh misalnya kantor sekretariat presiden, KSP? Hari ini KSP sibuk untuk memantau mengapa harga tiket di Mandalika itu tidak terjual habis. Jadi bayangkan, institusi negara terlibat di dalam jual beli tiket di Mandalika. Apa urusan KSP dengan harga tiket di Mandalika? Karena mau dimobilisasi supaya ASN ikut beli tiket di Mandalika tuh, supaya event balapan internasional itu diisi oleh orang tuh. Jadi kita kehilangan sebetulnya keadaan bernegara yang ada tata keramanya tuh, atau bahkan ada strukturnya, ada meritokrasinya tuh, ada teknokrasinya tuh. Ini yang kita anggap sebagai awal dari kecemasan ini. Sebetulnya kalau kita rumuskan secara satu bahasa atau dalam satu pikiran, presiden kehilangan kemampuan untuk mengendalikan egonya. Itu ego untuk mengatur. Kenapa? Karena super egonya nggak bekerja. Ini bahayanya. Jadi presiden sekarang mesti didampingi oleh psikiater, oleh psikolog gitu. Karena bahaya sekali, setiap kali kita mau bikin sesuatu, kita takut jangan-jangan presiden lagi intai pembicaraan di ILT itu. Jadi buat apa kemampuan kita untuk saling percaya pada manusia, tiba-tiba diintervensi oleh sphere of authority. Sphere of privacy kita diintervensi oleh sphere of authority. Nggak boleh ada itu. Jadi saya membayangkan misalnya bahwa ibu-ibu itu akhirnya mak mulai saling ngirim SMS mungkin supaya nggak terdeteksi di WA group. Oke, kita bikin WA group lain ya dengan nama yang lain tuh. Jangan lagi pakai nama atau grup yang ada aspek TNI-nya tuh. Akhirnya mereka sembunyi sebetulnya. Jadi bagian ini akan menyebabkan seluruh informasi mengalami distorsi. Ini yang disebut sebagai distorsi dalam komunikasi karena ketidakjujuran sistem pengawasan itu tuh. Jadi equality di dalam kasus ini berakhir karena presiden langsung menegur di depan publik. Dan bayangkan misalnya setelah presiden tegur, apa yang terjadi? Pembicaraan pagi hari di kalangan ibu-ibu, wah gue ditegur nih, gue nggak enak nih, aku left ya dari WA group. Lalu semua jadi parno. Padahal yang parno adalah presiden. Kan presiden mau kepo, kalau bahasa milenial. Kepo itu tandanya parno. Jadi dia paranoia dengan keadaan. Jadi sekali lagi saya mau terangkan bahwa urusan ibu kota itu adalah urusan pro dan kontra. Dan itu bukan sekedar antara rakyat yang pro dan yang kontra. Juga di bagian kekuasaan juga timbul pro dan kontra. Mengapa terjadi begitu? Karena sampai sekarang kita nggak bisa bayangkan apa sebetulnya isi ibu kota itu. Nah, emak-emak ini juga membayangkan nanti sekolahnya di bagian mana ya, tempat bermain ada di mana. Lalu kita tanya pada presiden, di mana? Oh, itu akan bagus sekali. Di mana? Di laptop presiden. Waktu presiden buka laptop, dia tunjukkan ini akan ada air mancur, di situ akan ada menara, di sini akan ada taman bunga. Iya, tapi itu di laptop. Yang pasti dibikin bagus sekali kan. Jadi sekali lagi ini yang disebut politics of hope itu berhenti justru karena presiden merasa terganggu dengan kecerewetan mak-mak. Udah biasa aja kan. Jadi
Kenapa mesti pastikan ini udah keputusan negara, oleh karena itu semua mesti tunduk? Itu namanya otoriter. Di dalam keputusan itu tidak mungkin sesuatu itu diputuskan secara mutlak. Tetap aja ada yang protes kan. Namanya juga demokrasi itu. Jadi kecerewetan adalah bagian dari demokrasi. Protes adalah bagian dari demokrasi itu. Nah, presiden bisa bilang, saya panglima tertinggi, saya pegang komando. Iya, dalam mengerahkan pasukan, bukan dalam mengatur tata krama emak-emak. Itu nggak bisa begitu. Presiden adalah panglima tertinggi TNI di dalam komando kemiliteran. Kalau ini urusan keluarga, presiden bukan panglima tertinggi di dalam keluarga militer. Jadi bagian ini yang etik bernegara ini yang hilang dari kita sebetulnya. Jadi saya kira itu poinnya supaya kita fair bahwa jangan sampai wilayah life world ini, saya pakai istilah Jürgen Habermas, wilayah life world, wilayah dunia kehidupan diintervensi sehingga mengalami kolonisasi. Jadi presiden mengkolonisasi wilayah private, itu yang terlarang di dalam komunikasi itu dan terlarang dalam demokrasi terutama. Saya kira itu poinnya. Jadi kita ingat jangan sampai KSP ini atau istana lebih sibuk ngurus Mandalika daripada ngurus malnutrisi yang makin lama makin banyak.